Pernah kepikiran nggak, mau itu warung kopi di ujung jalan atau perusahaan teknologi raksasa? Semuanya pasti punya utang. Tapi pertanyaannya, utang itu sebenarnya beban atau malah jadi bahan bakar? Nah, jawabannya ada di dalam konsep liabilitas. Yuk kita bongkar bareng-bareng cara baca utang buat tahu kesehatan asli sebuah bisnis. Coba dibayangin, sebuah perusahaan mau beli mesin baru, atau bahkan sesimpel nyediain kopi buat karyawan di kantor. Duitnya dari mana coba? Sering banget jawabannya ya dari utang atau liabilitas. Mari kita pecahkan teka-teki ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu dasarnya. Apa sih liabilitas itu? Terus kita bedah jadi dua jenis utama. Habis itu, kita bakal main-main sama angka dan lihat contoh nyatanya. Dan terakhir, kita jawab pertanyaan paling penting, kenapa sih kita semua perlu tahu soal ini? Oke, kita mulai dari bagian pertama, fondasinya. Sebelum kita analisis macam-macam, kita harus satu pemahaman dulu. Sebenarnya, apa itu liabilitas? Kalau menurut standar akuntansi di Indonesia atau PSAK, kata kuncinya ada dua. Kewajiban kini yang muncul dari peristiwa masa lalu. Gampangnya gini, kamu punya kewajiban bayar sekarang karena kamu udah dapat manfaatnya kemarin. Simpel kan? Dan ini bukan cuma aturan main di Indonesia aja loh. Standar internasional, IFRS, punya definisi yang intinya sama persis. Ini ngebuktiin kalau konsep ini tuh fundamental banget di dunia bisnis global. Ada kewajiban hari ini karena ada transaksi di masa lalu. Nah, kalau definisi tadi masih agak ribet, seorang ahli bernama Harry menyederhanakannya. Pada dasarnya, liabilitas itu ya janji buat bayar utang ke pihak lain sesuai tanggal yang udah disepakati. Jelas dan langsung ke intinya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih seru. Kini, nggak semua utang itu diciptakan sama. Perbedaan paling mendasar itu ada di kapan utang itu harus dilunasi. Dan inilah yang membagi liabilitas jadi dua kubu besar. Garis pemisahnya itu simpel banget, 12 bulan. Apapun yang harus lunas dalam setahun, itu masuknya liabilitas jangka pendek. Pikirin aja kayak bayar tagihan ke supplier atau bayar gaji karyawan. Nah, kalau utang buat proyek gede yang bayarnya lebih dari setahun, kayak kredit buat bangun pabrik, itu baru namanya liabilitas jangka panjang. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang saatnya kita buka kap mesin keuangan perusahaan dan kita lihat gimana sih wujud liabilitas ini dalam bentuk angka. Contoh liabilitas jangka pendek yang paling sering kita temui itu namanya utang usaha. Ini tuh intinya uang yang harus dibayar perusahaan ke suppliernya. Barangnya udah diterima sekarang, tapi bayarnya nanti, misalnya bulan depan. Nah, coba lihat apa yang terjadi di pencatatannya. Di satu sisi, persediaan barang di gudang perusahaan nambah senilai 50 juta. Tapi, di sisi lain, muncul catatan utang baru dengan nilai yang sama. Asetnya naik, tapi kewajibannya juga ikut naik. Sekarang kita geser ke contoh jangka panjang. Ini biasanya dipakai buat investasi gede-gedean, kayak pinjam uang dari bank buat beberapa tahun ke depan untuk bangun pabrik baru atau ekspansi bisnis. Wow, lihat deh, perusahaan tiba-tiba dapat suntikan dana segar 1 miliar rupiah di kasnya. Mantep banget buat modal kan? Tapi ingat, ini bukan uang gratis. Di saat yang bersamaan, muncul utang raksasa yang harus dicicil selama 5 tahun ke depan. Nah, setelah dicatat, angka-angka ini tuh nggak cuma jadi pajangan. Kita bisa sulap mereka jadi alat analisis yang keren, namanya rasio keuangan. Disinilah kerjaan detektifnya dimulai. Yuk, kita ukur dulu kesehatan jangka pendeknya. Ini dia senjatanya, rasio lancar. Gampangnya, kita bandingin semua aset yang gampang jadi duit dalam setahun sama semua tagihan jangka pendek. Ini tuh kayak tes sederhana, duit siap pakai kamu cukup nggak buat bayar semua tagihan yang bakal datang? Coba kita lihat contoh visualnya. Bayangin aja tumpukan aset lancar perusahaan ini tingginya 2 kali lipat dibanding tumpukan utang jangka pendeknya. Kelihatan jelas kan? Artinya, buat setiap 1 rupiah utang yang harus segera dibayar, perusahaan ini punya 2 rupiah aset cair yang siap sedia. Ini tandanya likuiditasnya sehat banget. Manajemennya bisa tidur nyenyak, nggak pusing mikirin tagihan besok. Oke, urusan bayar tagihan bulanan aman. Sekarang kita coba zoom out. Kita lihat gambaran besarnya, yaitu kesehatan jangka panjang. Di sini kita bakal bandingin seberapa besar perusahaan didanai oleh utang dibanding sama modal dari pemiliknya. Rumus DYR ini pada dasarnya nimbang antara uang pinjaman dari luar dengan uang dari kantong sendiri. Ini adalah cara kita ngukur seberapa berani sebuah perusahaan pakai utang sebagai daya ungkit. Misalnya angkanya 2. Artinya, untuk setiap 1 rupiah yang disetor sama pemilik, perusahaan ini pakai 2 rupiah dari uang pinjaman buat menjalankan bisnisnya. Wah, ini artinya mereka agresif banget pakai utang.
Terus, ini bagus atau jeleknya? Nah, jawabannya tergantung. Ini kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, risikonya jelas lebih tinggi. Tapi di sisi lain, potensi buat tumbuh ngebut juga lebih gede. Utang ini bisa jadi bahan bakar buat buka 10 cabang baru sekaligus, bukan cuma satu. Semua kembali ke konteksnya. Oke, kita udah bahas definisi, jenis-jenisnya, sampai cara ngukurnya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan pamungkas. So what? Emangnya kenapa semua ini penting buat kita? Jadi intinya begini, ngelola liabilitas itu krusial banget. Ini bukan sekedar angka di kertas, tapi ini soal menjaga reputasi biar bisa bayar tagihan tepat waktu, soal meyakinkan investor dan bank, dan yang paling penting, soal memahami seberapa besar resiko yang diambil perusahaan buat tumbuh. Jadi, lain kali Anda melihat laporan keuangan, jangan cuma lihat utang sebagai angka minus. Coba tanyakan lebih dalam. Apakah utang ini sebuah beban yang menyeret perusahaan ke bawah, atau justru ini adalah bahan bakar roket yang mendorongnya menuju masa depan yang lebih besar? Jawabannya sekarang ada di tangan Anda. Sampai jumpa!